Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat? Bisa berangkat ke masjid, sholat berjamaah itu sehat lahir sama batin. Karena ada orang yang diberi sehat fisik, tapi hatinya nggak sehat. Hatta rumahnya sebelah masjid, azan dengar tapi tidak berangkat ke masjid. Ini nggak sehat. Tapi alhamdulillah kita semua diberi kedua-duanya, dikasih sehat lahir dan batin, dan mesti dikasih satu lagi, nikmat kesempatan. Karena ada orang yang hatinya sehat, enggak sehat hatinya, fisiknya nggak sehat, dan tidak dikasih kesempatan. Ada yang fisiknya sehat, hatinya nggak sehat, nggak dikasih kesempatan. Ada yang tiga-tiganya nggak dapat. Ini alhamdulillah kita semua diberi kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat sempat dan diberi nikmat sehat. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Alhamdulillah kita diberi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di tempat ini dalam rangka tholabul ilmi. Menghadiri majelis ilmu itu adalah majelis favoritnya para malaikat. Kita bisa hadir di sini, ini karunia yang besar. Oleh karena itu, nikmat itu harus dipertahankan, diupayakan bisa meningkat, jangan sampai berkurang. Kalau berkurang, na'udzubillah min dzalik, apalagi sampai hilang. Kalau hilang tadi ancamannya apa, Bu? Kalau tidak bersyukur, ancamannya apa tadi? Azabnya Allah sangat pedih. Tapi kalau bersyukur, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat. Sebelum saya mulai, saya akan mengajak bapak-bapak sama ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian untuk mempersamakan persepsi dulu. Jadi ilmu itu merupakan satu hal yang sangat urgen bagi kita, yang sangat kita perlukan, yang sangat kita butuhkan atau tidak. Tentu panjenengan semua akan mengatakan bahwa perlu. Ada yang mengatakan nggak perlu. Ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Kemudian apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu akan berbeda. Sebagaimana perbedaannya antara orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Sepakat nggak ini dengan seperti ini? Sepakat ya? Ustaz Balia, Ustaz? Sepakat ya? Nah, ini Ustaz Balia udah sepakat, saya hayam dulu. Jadi menuntut ilmu itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai ke liang
lahad. Di keterangan yang lain, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap individu muslim dan muslimat. Sepakat ya? Sepakat ya, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban ya. Kira-kira definisi ilmu yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kira-kira menurut panjenengan semua, ilmu itu ilmu biologi atau ilmu fisika atau ilmu geometrika atau ilmu-ilmu yang pakai logi-logi yang lainnya, atau ilmu ma'rifatullah, ma'rifatuddin dan ma'rifatur rasul. Kira-kira yang mana? Yang pertama tadi, yang oke koncolnya tadi, apa yang cuma 3? Yang 3 ya, sepakat ya. Oh, nanti kalau tidak sama persepsinya dulu, nanti di jalan, wah kok malah ngene kan, gitu kan. Tapi kalau sudah sama persepsinya kan enak, gelombangnya sama, jadi bisa ketemu. Jadi menuntut ilmu itu sebuah kewajiban setiap individu muslim. Yang berikutnya saya mau nanya lagi, sholat fardu, sholat 5 waktu dengan sholat jenazah itu hukumnya apa? Yang sholat yang 5 waktu hukumnya apa? Wajib setiap individu kan? Yang sudah balik wajib. Terus kalau sholat jenazah hukumnya apa? Apa? Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Wah, itu Ustaz Bambang sudah ada jawab. Jadi kalau fardu ain itu sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, setiap individu muslim dia wajib mengerjakannya. Dikerjakan yang 4, yang 1 tidak dikerjakan dia tetap berdosa. Orang sanggrahan mengerjakan, tapi ada 1 orang yang tidak mengerjakan, tetap orang yang tidak mengerjakan itu berdosa. Tapi kalau sholat jenazah, kalau dia seorang muslim yang meninggal, kalau sanggrahan ini belum ada yang mensolatkan, maka hukumnya semua satu kampung ini berdosa. Tapi kalau sudah ada 1 orang saja yang sudah mengerjakan sholat jenazah, maka yang lainnya gugur. Betul gitu Pak Bambang ya? Jadi kalau sholat yang hukumnya fardu kifayah, kalau belum ada yang mengerjakan maka semua bertanggung jawab. Tapi kalau sudah ada 1 yang mengerjakan, maka hukumnya yang lain gugur. Nah, ini sama antara ilmu yang dimaukan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 ilmu yaitu ma'rifatullah, ma'rifatur rasul dan ma'rifatuddin, itu hukumnya fardu ain. Setiap individu muslim harus paham ini. Sebab ini yang menjadi bekal kita pada saat kita hidup di dunia ini, dan nanti pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Kalau seorang muslim dia tidak memahami ilmu tadi yang 3, kira-kira saja menurut jenengan itu dalam pelaksanaan ibadah atau kehidupan di dunia ini banyak nunjang palangnya atau jalannya mesti di atas rel. Kira-kira pripun Bu? Banyak yang ditunjang ya, karena dia tidak tahu ilmunya. Sebagaimana kalau kita beli mobil baru, itu pasti dari pihak perusahaan mobil mesti mengeluarkan buku panduan. Betul ya Pak Bowo ya? Pak Bowo yang beli mobil baru. Mesti ada buku panduannya.
Kalau tidak ngerti dan orang tidak tahu sama sekali ilmu tentang permobilan, kemudian dia beri mobil, dia tidak menggunakan panduan itu, kira-kira mesinnya cepat ambrol apa awet sampai berapa puluh tahun? Ambrol ya Pak Bowo ya, mesti seperti itu. Lah seperti itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu diberi buku panduan, yaitu Al-Quran. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali hamung gurkui. Ya, illa itu orang yang liane, menggurkui. Hanya itu saja untuk beribadah kepadaku. Apakah tidak boleh mengerjakan, tidak boleh buat gawe, tidak boleh gelidik, tidak boleh jadi pedagang, tidak boleh jadi pengusaha, tidak boleh jadi guru? Apakah tidak boleh? Ya boleh, tapi itu sambilan. Sambilan. Yang utamanya tadi adalah menjadi apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hukum-hukum di dalam kehidupan ini kalau kita tidak mengetahui ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan dalam hidup ini. Dan Allah tidak hanya memberikan kitab Al-Quran saja, tapi diberi apa Mas nek ngarani sing nerangke ini mentor apa namanya? Mentor ya? Yang jelas-jelaskan itu kayak beli mesin baru, terus nanti cara penggunaannya seperti ini, seperti itu, apa namanya? Enggak, yang nerangkan itu mentornya apa? Mentornya ya? Yang ahlinya pokoknya ngono, pokoknya mudeng lah, yang penting masukku ngono lah. Jadi Allah menurunkan buku panduan, juga memberi orang yang menjelaskan bagaimana teknis penggunaan buku tadi, yaitu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita bisa mengetahui ini benar, ini tidak benar, kalau kita yang pelajari itu selain dari ilmu yang tiga tadi, kira-kira bisa mengetahui tidak tentang apa ilmu-ilmu yang dimaukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang yang menjadi hanya beribadah kepada Allah saja. Kira-kira bisa tidak, Mas? Tidak bisa ya. Itu butuh ilmu, yaitu untuk memahami ilmu yang namanya ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, dan ma'rifatul. Dan ini tidak tahu-tahu terus jujur kita tadinya tidak ngerti terus jadi tahu, itu tidak bisa. Harus belajar. Makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa kewajiban setiap individu muslim, laki-laki ataupun perempuan, untuk menuntut ilmu, yaitu tadi ilmu tiga. Setiap orang harus menuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Dan ini bisa didapat kalau kita mau berusaha. Akhirnya kalau orang itu berusaha untuk mendapatkan ilmu itu, dengan dia berilmu, Allah akan mengangkat derajatnya orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu. Bahkan bukan manusia saja, hewan saja yang diajari sampai dia itu jadi pinter, maka harganya dengan hewan yang nggak ngerti sama sekali, harganya akan berbeda. Kalau jenengan kadang-kadang sok jalan-jalan pakai mobil apa-apa, pakai motor, dulu sering ada itu yang di pinggir-pinggir dekat lampu merah itu ada monyet yang ditaleni terus suruh nari-nari itu.
terus nanti dapat duit, dia disuruh jalan, nanti minta yang di mobil-mobil itu sama monyet yang liar, yang nggak ngerti apa-apa, kira-kira harganya sama nggak? Pasti akan berbeda. Ini padahal cuma ilmu yang cuma seperti itu. Monyet yang diajari seperti itu, dengan yang nggak tahu sama sekali, itu harganya akan berbeda. Monyet yang biasa kalau di Sumatera itu diajarkan untuk apa namanya, munduh kelapa itu harganya mahal. Kalau beli monyet yang nggak tahu sama sekali, harganya murah. Seperti itu juga Allah memberikan gambaran orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu gambarannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Oleh karena itu, jangan kita itu merasa sudah cukup dengan sedikit ilmu yang sudah kita tahu, sehingga kita malas untuk datang menuntut ilmu. Padahal kalau kita itu di masjid sini sepekan 3 atau 2 kali, Ustaz? 2 kali, sepekan 2 kali. Semestinya kita merasa nggak cukup kalau cuma 2 kali. Padahal kalau 2 kali, sepekan 2 kali, dengan pekerjaan setiap hari yang kita lakukan, kira-kira perbandingannya itu jelek apa enggak? Padahal tadi di depan saya bilang apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan bahwa sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu. Kemudian kalau belajarnya kita itu hanya sepekan 2 kali, 1 kali paling tidak ada 1 jam. Tidak ada 1 jam ya, Ustaz ya? Berapa? Hampir 1 jam ya. Dia 1 jam tidak ada lah ya, 1 jam wis tidak apa-apa, 1 jam. 1 jam. Berarti 23 jam itu kita buat apa? Kalau kita sebagai seorang pekerja, berarti kerja berapa? 8 jam. 8 jam. Buat tidur berapa jam? Tidurnya saking enake dikipasi subuh sampai telat masuk. Ya. Karena apa? Ini bukan menjadi prioritas. Kalau menjadi prioritas, sekalipun kita tidak pernah masang alarm pada saat kita mau tidur. Kalau udah tidur kan tidak mungkin dia bisa masang alarm mau udah tidur ya kan. Sebelum tidur kita pasang alarm supaya bangun sebelum subuh. Tapi seandainya kita memang betul-betul jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pasang alarm pun malam itu tetap bangun sebelum subuh. Subuh sudah bisa sholat berjamaah, tidak sampai masbuk. Karena memang ini benar-benar Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Tergantung hambanya itu berprasangka kepada Allah seperti apa. Kalau prasangkanya itu benar kepada Allah, bahwa Allah akan menolong dengan perilaku yang kita tunjukkan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, Allah pasti akan memberi. Ada sebuah kisah seorang sahabat, dia itu orang baru masuk Islam. Dia orang Badui. Orang Badui itu orang gunung, orang desa, bukan orang kota. Dia datang, dia masuk Islam, menemui Rasulullah, kemudian ikut perang. Pada saat perang selesai, dimenangkan sama kaum muslimin, kemudian dapat ghanimah. Rasulullah pada saat Rasulullah itu kalau mendapatkan ghanimah langsung dibagikan seluruh
apa namanya, kaum muslimin yang ikut perang. Nanti dibagi, ada yang berkuda sama yang jalan kaki berbeda. Tapi semuanya mendapat. Nah, pada saat pembagian itu dicari si sahabat tadi yang orang Badui tadi, orang gunung tadi, tidak kelihatan. Mana si fulan tadi? Ini tolong nih diberikan untuk haknya dia. Haknya si fulan tadi. Ya, dibawa sama sahabat, dicari si sahabat tadi yang orang gunung tadi. Akhirnya setelah dicari ketemu, diberikan. Ini jatahnya antum, ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk antum. Apa ini? Ini namanya ghanimah. Ghanimah itu dalam pertempuran, kalau kita menang mendapatkan harta itu, nah ini nanti hartanya dibagi-bagikan buat seluruh pasukan kaum muslimin. Oh, tujuan saya bukan ini. Tujuan saya berperang di jalan Allah itu bukan ini. Tujuan saya ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu agar saya itu terbunuh kena anak panah, tembus sampai sini, meninggal mati syahid. Itu juga tujuan saya, bukan ini. Aku aku tidak nyari seperti ini. Karena kejujurannya itu di lain kesempatan, tidak berselang lama, ada pertempuran lagi, betul persis yang ditunjukkan ini, tangannya itu sampai ditunjukkan seperti ini, tembus di belakangnya sini. Karena kejujuran. Jadi kalau kita tadi jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita akan menjadi seorang hambanya Allah yang rajin beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pasti akan memberi sebagaimana tadi sahabat yang dia jujur bahwa tujuan saya ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang itu, tujuanku bukan untuk mencari harta ini, tapi adalah tujuanku untuk mendapatkan syahadah. Aku terbunuh kena anak panah, dari sini tembus sampai sini. Ini kejujuran. Kejujuran orang tadi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi kalau seandainya kita jujur kepada Allah, kita sungguh-sungguh, tidak cuma hanya bicara saja, tapi memang ada upaya yang kuat yang kita lakukan, kemudian kita bermohon kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi. Tapi kalau cuma sekedarnya saya itu ya maunya ya memang mau rajin beribadah, tapi nek malam melek sampai malam, tidur sudah sampai larut lebih dari jam 12. Ya kalau untuk bangun paginya ya mesti akan kesusahan. Masih akan kesusahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh tidurnya itu, ini kelebihannya Islam ya. Sampai tidur aja diatur. Tidur aja dalam Islam itu diatur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau tidur sebelum sholat Isya dan tidak mau berbincang-bincang setelah sholat Isya. Kecuali ada satu kepentingan yang sangat urgen yang harus diselesaikan, maka Rasulullah itu pengecualian. Tapi kalau di masa-masa yang normal, maka setelah sholat Isya Rasulullah mesti tidur. Tapi malam harinya beliau bangun sholat malam. Nek kita bangun malam cuman ke belakang, iis ya, belakang iis dah masuk lagi tidur. Ya kalau seperti itu ya tidak mungkin Allah akan memberikan kemudahan untuk dia itu qiyamul lail. Tidak akan. Karena dia tidak sungguh-sungguh. Dia cuma bangun malam, nyampe ke hajatnya saja, kamar mandi sudah balik lagi tidur. Nah, seperti ini yang menjadikan yang 3 menjadi sambilan, yang lainnya menjadi prioritas. Padahal tadi Allah menghendaki
manusia itu menjadi seorang yang hanya beribadah kepada Allah saja. Kalau terjadi seperti ini berarti ada apa? Pemutarbalikan kewajiban. Akhirnya ya tidak bisa terpenuhi. Tidak bisa terpenuhi apa yang menjadi niatnya. Karena apa? Dia tidak ada satu kesungguhan. Seperti kalau seandainya kita menuntut ilmu, kalau kita tidak sungguh-sungguh, ya tidak akan mendapat. Ya cuman sekedar saja harus dia mau, ya aku cuman yang diomongnya cepet banget sih, jadi aku mudeng ngomongnya wongnya ustaz cepet. Tapi kalau berangkat dari rumah memang kita itu benar-benar mau menuntut ilmu, apalagi yang sampai rumahnya jauh, ada yang rumahnya dari Godean. Antum pernah Godean ya? Godean? Hah? Mana? Babarsari. Babarsari. Apa? Selakuan Mataram. Dekat Seturan itu. Jauh ke sana. Itu kalau keluar dari rumah sungguh-sungguh dalam rangka thalabul ilmi, itu dihitung seperti orang yang berangkat jihad hatta yarji. Dari orang yang berangkat mau berjihad sampai nanti itu dia pulang, nilainya seperti itu. Saking tingginya seperti itu. Tapi karena orang banyak yang tidak memiliki ilmu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatuddin, yang menjadi prioritas itu bukan yang tiga ini, tapi yang menjadi prioritas itu yang lain-lainnya yang tadi. Ya kalau yang lain-lainnya Allah itu berarti dikesampingkan, berarti Allah di nomor sekiankan. Padahal kehidupan ini kita butuhkan panduan dari Allah, kita butuh contoh dari Rasulullah. Kita butuh contoh dari Rasulullah. Bagaimana praktek sholat? Al-Qur'annya tidak menerangkan secara utuh. Sholat itu dimulai dari takbiratul ihram, kemudian sampai apa? Baca surat Al-Fatihah, baca surat, baca ayat, baca ruku, sujud, dan lain sebagainya. Apa diterangkan? Tidak ada. Yang menerangkan tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana prakteknya seperti apa? Lah kalau kita tidak kenal, salah memilih idola, ya akhirnya kalau kita mau survei ya, mau survei bukan berarti kita sudah baik, bukan, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ada sedikit di dalam diri kita, dalam hati kita merasa diri lebih baik, na'udzubillah min dzalik. Kalau merasa diri lebih baik daripada yang lain berarti kayak siapa? Ini Bu, yang diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jannahnya Allah itu sama. Iblis diusir karena iblis itu ahli ibadah loh, bukan tidak ahli ibadah. Kita kalah ibadahnya mbak iblis itu sebaiknya sama wa sumur minyak, wadoe mencit-mencit, waking wadoe. Jauh sekali, kita paling usia berapa? 60, 70, mau umure cek 40 kadang-kadang sholat baru sujud meh ngadeg wae angel enak karuan. Ya kan? Wange kerekelan cek meh ngadeg wis wangelan. Dengkule wis senut-senut kayak saya, Bu. Umure baru 60. Wis dengkule sudah muruk, muni ngakik nek mau bangun tuh kangelan. Ini iblis umurnya panjang sampai ratusan tahun. Itu beribadah bahkan sampai malaikat pun hampir katanya mungkin kalah sama iblis. Tapi di dalam diri iblis itu ada kesombongan, maka diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita itu merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ini hanya sekedar sebagai apa namanya? Perbandingan. Sekarang ini kebanyakan orang yang menjadi skala prioritas dalam hidupnya itu keliru. Yang dikejar itu bukan dunia, bukan akhirat, tapi yang dikejar itu dunia. Dunia dengan akhirat itu dua kutub yang berbeda.
Kalau orang mendekati ke akhirat, pasti dunianya itu tidak didekati. Tapi kalau orang mendekati dunia, pasti menjauhi akhirat. Tapi kalau orang mengejar akhirat, dunianya itu mesti ikut. Jenengan pernah naik Idul Kurban yang beli hewan kurban coba Pak Bowo? Panitia ya? Ustadz Balia termasuk panitia nih? Termasuk ya? Antum pernah nggak tuku sapi, tuku tali oleh sapi, pernah nggak? Ada nggak yang orang jual tali untuk sapi? Sopo sing tuku tali untuk hadiah sapi? Nggak ada. Tapi kalau beli sapi mesti untuk tali, rano, mesti untuk tali. Seperti itu orang yang mengejar akhirat, dunianya itu pasti diberi. Apalagi kalau orang itu dalam rangka menuntut ilmu, itu Allah akan menjamin rizkinya. Cuman kembalinya kepada kita yakin apa enggak. Kalau kita enggak yakin ya sudah dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa, ora yakin dong. Enggak yakin, tapi kalau yakin Allah pasti memenuhi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Kalau yang ngomong di sini nih mungkin sekarang ngomong metu, mungkin bisa beda meneh ngomongnya. Esok dele tempe sore apa? Sore tempe Pak? Sore tempe Pak ya? Itu kalau manusia seperti itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sejak firman-Nya itu diturunkan sampai nanti dunia ini digulung, tidak pernah berubah. Tidak pernah Allah menyelisihi janjinya. Kalau janji itu belum terpenuhi, berarti kita harus muhasabah. Ada apa kok sampai janjinya Allah itu tidak terpenuhi kepada saya? Berarti ada persyaratan-persyaratan yang belum dipenuhi. Begitu tidak kira-kira? Ibaratnya begini, kalau seseorang itu mau ngajukan kredit misalkan, itu kira-kira ada persyaratan-persyaratan enggak? Ada persyaratan-persyaratan. DP-nya ada surat-surat yang perlu dilampirkan. Nek kira-kira surat data-datanya itu enggak dilampirkan, cuma duit tok, kira-kira itu kreditnya itu diberi enggak? Sama misalkan dealer mobil apa motor. Enggak mungkin. Apalagi mau kredit duit, datang ke bank mau pinjam uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Tapi kalau persyaratan-persyaratannya itu belum terpenuhi, ya tidak mungkin bank itu menurunkan pinjamannya. Jadi tetap persyaratan itu berlaku. Kalau persyaratannya belum terpenuhi, apa banknya salah? Salah nggak Pak? Ya enggak. Ya karena salahnya kamu, persyaratannya kamu harus memenuhi dulu. Jadi kalau kita berdoa, kita bermohon kepada Allah kok belum dipenuhi, kita harus muhasabah. Ada apa? Allah ini tidak pernah menyelisihi janjinya. Tapi kenapa kok sama saya kok belum dipenuhi? Berarti mungkin persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya masih ada yang belum terpenuhi. Kalau orang itu mau seperti itu, maka prioritasnya tidak akan keliru. Prioritasnya akan berjalan sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah memenuhi persyaratan seperti itu, Allah pasti akan memberi. Allah akan pasti memberi. Jadi harus kita paham syarat hak dan kewajiban kita sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita bisa mengetahui kalau kita mau belajar. Kita belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah
mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai seorang hamba dan hak dan kewajiban Allah sebagai Sang Pencipta. Haknya kita sebagai seorang hamba itu apa? Kewajiban kita sebagai seorang hamba itu apa? Kalau kewajibannya sebagai seorang hamba, ya kita harus beribadah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengabdinya kepada dunia, mengabdinya kepada harta, mengabdinya kepada pangkat, kepada jabatan, berarti Allah itu apa Bu, kalau istri dua namanya dia apa? Dimadu. Allah tidak mau, ibu-ibu aja tidak mau dimadu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu paling pencemburu. Kita wajib menuntut ilmu, yakni ilmu din. Sekarang yang banyak terjadi, orang tua kaum muslimin itu tidak risau, tidak galau, tidak bingung kalau anaknya tidak bisa ngaji. Anaknya belum bisa baca Al-Quran, belum mudeng Al-Quran, orang tuanya tidak bingung. Tapi kalau 4 atau 5 mata pelajaran sekolah yang anaknya itu tidak bisa, dia akan kebingungan mendatangkan seorang guru untuk ngelesi anaknya di rumah. Betul apa betul? Betul. Realitanya seperti itu. Anaknya orang mudeng ngaji itu tidak bingung. Karena di sekolahan tidak dituntut. Tapi dia lupa kalau nanti itu dia yaumil akhir itu dia akan ditanya. Anak ini amanah buat kamu, orang tua. Amanah ini sudah mbok jalankan dengan baik apa belum? Kalau orang tidak amanat itu berarti apa? Apa Ustaz? Khianat. Kalau orang tidak amanat itu berarti khianat. Berarti tidak bisa diamanai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ini disuruh dibimbing supaya anak itu ngerti bagaimana cara mengenal Allah, bagaimana cara beribadah secara benar, bagaimana sholat secara benar, bagaimana wudhu secara benar. Oh sekarang wising sekolahnya SMP, SMA nih, atau mau dengan semua mau jajal, bukan dalam rangka sombong kita lebih baik, bukan. Coba ngelihat pada saat dengar azan ada anak-anak SMP atau SMA, dilihat wudhunya. Udah benar sesuai yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya apa belum? Nanti nek wudhu tuh kaki cuma gini, kami rambutnya sudah, tangannya cuma gini dah, selesai digeruduk gini toh. Ada yang universitas sekarang pakai ekran kan, cuma gini toh. Padahal kalau sholat, kalau wudhunya tidak benar itu sholatnya benar enggak? Tidak benar. La sholat la wudhu alahu. Tidak ada sholat orang yang tidak ada wudhu. Orang yang wudhunya tidak benar, tidak sah itu berarti ada wudhunya enggak? Tidak ada. La sholat la wudhu alahu. Tidak ada sholat orang yang tidak ada wudhu. Kalau kita punya anak sampai anaknya tidak bisa wudhu dengan benar, orang tuanya bertanggung jawab. Ngajari anaknya apa enggak? Ini kalau anaknya sampai seperti ini, kok dia tidak merasa galau, tidak merasa bingung, ini berarti sudah hatinya itu ada, hati itu ada 3 ya. Hati yang selamat, hati yang sakit, hati yang mati. Ini kalau sudah tidak gelisah anaknya, dilihat anaknya wudhuannya aja belum bener, kok tidak gelisah, tidak pernah ngajari. Ya kadang mengajari pe wong tuane dhewe ora mudeng. Semestinya kalau orang tuanya belum mudeng, ya dia berusaha supaya anak itu tahu cara wudhu yang benar seperti apa. Kalau sholat
Apa wudhu benar? Sholatnya seperti apa? Sholat yang benar. Ini dituntut untuk ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasul. Ma'rifatullah mengetahui kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba atas haknya Allah sebagai seorang kholik. Menyontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dalam beribadah itu seperti apa. Ini kewajiban yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslim. Oleh karena itu, saya menyampaikan sebenarnya untuk diri saya sendiri. Karena saya punya keluarga, saya punya anak. Anak saya 8 orang. Yang paling kecil itu yang Aisyah itu paling kecil, yang nomor 8. Itu 8 yang hidup, semestinya 11 anak saya. Jadi itu tanggung jawab tadi yang tak sampaikan sebenarnya untuk saya, untuk bagaimana saya bisa memberikan bimbingan kepada anak-anak saya agar menjadi anak-anak yang bisa paham sebagai seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala. Saya yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bisa menjalankan dengan baik walaupun masih banyak yang bolong, tapi berusaha. Allah tidak menilai hasil. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari titik 0 sampai titik 100, upaya yang kita lakukan itu seberapa. Ini yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diam, udah ngerti kalau kita itu belum paham tapi tidak mau berusaha, tidak mau belajar, ya sudah, berarti tetap berada dalam ketidaktahuan, tetap berada dalam kebodohan. Jadi saya kembalikan tadi, semua ini yang saya sampaikan sebenarnya untuk diri saya sendiri, ya kalau mudah-mudahan bisa untuk panjenengan semua. Mungkin sedikit dari saya yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak kekurangan dan kekeliruannya itu karena kelemahan dan kebodohan saya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu jangan jadi orang-orang yang ragu. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih